Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Diari Fisika. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gaya Lorentz. Yuk, mari kita belajar bersama. Masih ingat semua ya bahwa gaya Lorentz dibagi menjadi 3. Di video pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang gaya Lorentz pada kawat lurus panjang berarus dan gaya Lorentz pada kawat sejajar. Kali ini, kita akan belajar tentang gaya Lorentz pada muatan bergerak. Gaya Lorentz pada muatan bergerak. Teman-teman, pada pembahasan kali ini, kita bagi muatan yang bergerak menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah muatan negatif atau elektron, dan yang kedua adalah muatan positif atau positron. Pada muatan negatif atau elektron, aturan yang kita gunakan adalah kaidah tangan kiri, di mana ibu jari atau jempol menunjukkan arah kecepatan muatan atau V. Keempat jari menunjukkan arah medan atau B, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya atau F. Nah, untuk muatan positif atau positron, aturan yang kita gunakan adalah kaidah tangan kanan dengan ibu jari atau jempol menunjukkan arah kecepatan muatan atau V, 4 jari menunjukkan arah medan atau B, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya atau F. Yuk kita coba peragakan untuk kaidah tangan kiri untuk muatan pertama, yaitu elektron. Pada muatan pertama yang berwarna kuning, di situ terdapat elektron yang bergerak ke atas, sehingga kita bisa posisikan ibu jari atau jempol kita menuju ke atas. Ingat, dengan menggunakan tangan kiri ya. Lalu, kita arahkan 4 jari kita menuju ke bidang gambar atau masuk ke dalam gambar. Karena tanda dari medan ditunjukkan dengan tanda silang yang artinya adalah masuk. Nah, bagaimana? Kemanakah arah telapak tangan teman-teman? Pasti arah dari telapak tangan teman-teman menuju ke kanan. Maka, arah dari gaya Lorentz yang bekerja pada muatan elektron menuju ke kanan. Kita lanjutkan untuk muatan kedua, yaitu muatan positif atau positron. Ingat, untuk muatan positif, kita gunakan kaidah tangan kanan. Pada muatan kedua, arah pergerakan dari positron adalah menuju ke atas. Jadi, jempol kita arahnya ke atas. Lalu, keempat jari kita menuju ke bidang kertas. Kenapa menuju ke bidang kertas? Ingat, di sini untuk medannya ditandai dengan tanda silang yang artinya adalah masuk. Lalu ke arah manakah telapak tangan teman-teman? Nah, telapak tangan teman-teman menuju ke arah kiri. Oleh karena itu, arah gaya Lorentz pada muatan positron adalah menuju ke kiri. Jika sebuah muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan B dikalikan dengan Q dikalikan V sin alfa, di mana B adalah induksi magnet atau medan magnet dengan satuan Tesla. Alfa adalah sudut antara B dan V. Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan V merupakan kecepatan dari partikel tersebut dengan satuan meter per second. Gerak muatan titik
atau partikel dalam medan magnetik. Jika sebuah partikel bergerak tegak lurus dalam sebuah medan magnet atau B, maka lintasan gerak partikel akan dibelokkan seperti pada gambar di samping. Akan tetapi, kecepatan partikel tersebut tetap atau tidak berubah. Nah, di sini teman-teman, ketika suatu partikel bergerak dan membentuk lintasan melingkar seperti pada gambar, maka besar gaya Lorentz yang dialami oleh partikel tersebut akan sama dengan besar gaya sentripetalnya, sehingga bisa kita tuliskan dengan persamaan F sama dengan M dikalikan dengan A sentripetal, di mana F adalah gaya Lorentz-nya yang bisa kita tuliskan dengan Q dikalikan V dikalikan dengan B sin alfanya adalah 90, karena di sini dikatakan bahwa partikel bergerak tegak lurus dalam sebuah medan B. Jadi alfanya adalah 90 derajat, sehingga sin dari 90 derajat adalah 1. Sehingga tidak perlu kita tulis ya teman-teman. Jadi untuk persamaan gaya Lorentz-nya hanya Q dikalikan V dikalikan B. Nah, gaya Lorentz-nya akan sama dengan gaya sentripetal, yaitu M dikalikan dengan V kuadrat per R. Sehingga kita bisa mencari jari-jari lintasan partikel dalam gerakan melingkar di atas dengan persamaan R sama dengan M dikali V per Q dikalikan dengan B. Nah, kita juga dapat menghitung periode dan frekuensi dari partikel yang bergerak dalam lintasan melingkar. Jadi kita akan mendapatkan dua buah persamaan, yaitu R sama dengan M dikalikan V per Q dikalikan dengan B. Dan F, frekuensi, akan sama dengan Q dikalikan B per 2 pm, di mana R adalah jari-jari orbit partikel atau di sini satuannya meter, M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan partikel dengan satuan meter per second, B adalah induksi magnetik dengan satuan Tesla, Q adalah muatan partikel dengan satuan Coulomb, T adalah periode partikel selama bergerak dengan satuan second, dan F adalah frekuensi partikel dengan satuan Hertz. Untuk menguji pemahaman kita, teman-teman bisa kerjakan contoh latihan berikut ini. Yuk kita mulai dengan contoh 1. Sebuah proton bermasa 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg dan Q sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak melingkar dalam medan magnet sebesar 2000 Tesla seperti gambar di bawah ini. Berapakah kecepatan gerak proton? Dari contoh soal di atas, kita bisa menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, R bernilai 0,07 meter, B 2000 Tesla, Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan M adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan gerak dari partikel atau V. Sehingga kita bisa jawab dengan persamaan V sama dengan R dikalikan dengan B dikalikan dengan Q per M. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan dengan nilai 13,4 kali 10 pangkat 9 meter per second. Contoh 2.
Sebuah positron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per second melalui medan magnet sebesar 0,8 Tesla seperti gambar di samping. Tentukanlah A, besar gaya magnetik saat positron berada dalam medan magnet. B, arah gaya magnetik yang bekerja pada positron. Dari contoh 2, kita bisa tuliskan untuk besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, Q adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. V sebesar 5 kali 10 pangkat 5 meter per second. B 0,8 Tesla dan alfa adalah 90 derajat dengan arah dari alfa tegak lurus antara B dan V. Yang ditanyakan pada soal di atas adalah gaya magnetik. Teman-teman, nama lain dari gaya magnetik adalah gaya Lorentz. Selain ditanyakan besarnya, pertanyaan yang B adalah ditanyakan arah dari gaya magnetik atau gaya Lorentz tersebut. Dengan menggunakan persamaan bahwa F sama dengan B dikalikan Q dikalikan V sin alfa, maka kita bisa mensubstitusikan seluruh besaran yang sudah diketahui ke dalam persamaan tersebut, sehingga F kita dapatkan hasilnya sebesar 6,4 kali 10 pangkat min 14 Newton. Karena partikel yang bergerak adalah positron, maka untuk menentukan arah dari gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya, kita gunakan aturan kaidah tangan kanan. Dengan arah gerak positron menuju ke atas, berarti jempol kita ke atas. Kemudian, kalau kita perhatikan di situ ada 2 buah magnet, yaitu magnet yang saling berdekatan kutub utara dan selatan. Ingat bahwa arah dari medan magnetik bergerak dari kutub utara ke selatan, sehingga arah dari B-nya atau keempat jari kita menuju ke sumbu X positif atau ke arah kanan. Sehingga di sini untuk arah dari gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya adalah masuk ke dalam bidang baca atau menjauhi pembaca. Nah, itu tadi adalah pembahasan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Semoga bermanfaat ya. Oke, semangat terus belajar fisikanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.